Mungkin kalau kita diminta buat nulis kalimat yang sama sebanyak 10 kali, itu boleh-boleh aja ditulis langsung sebanyak 10 kali. Tapi gimana kalau kita diminta buat nulis itu sebanyak 100 kali? Apakah ada cara yang gampang buat nulis kalimat yang sama secara berulang tapi nggak ngabisin waktu dan tenaga? Di programming tentu ada caranya, yaitu dengan pakai perulangan. Kali ini kita akan bahas perulangan pada JavaScript. Apa itu perulangan? Perulangan alias looping adalah baris coding yang memungkinkan untuk menghasilkan output sebanyak jumlah tertentu sesuai dengan jumlah yang ditulis atau sebanyak jumlah data pada satu variabel. Di JavaScript, ada 5 bentuk perulangan yang dikelompokkan menjadi 2 jenis perulangan, yaitu counted loop dan uncounted loop. Counted loop adalah perulangan yang jumlahnya sudah ditentukan, sedangkan uncounted loop itu jumlah perulangannya belum jelas. Ayo kita bahas 5 bentuk perulangan ini. Yang pertama adalah perulangan for. Bentuk codingnya adalah kayak gini. Coba perhatiin statement yang ada di dalam tanda kurung for ini. Statement yang di dalam tanda kurung ini dinamakan dengan parameter. Pertama-tama kita bikin variabel i dengan pakai let yang diisi dengan value 0. Nilai 0 ini adalah nilai awalnya. Terus variabel i dengan operator perbandingan kurang dari 20 adalah nilai jumlah total perulangan yang diminta. Dan i++ ini artinya adalah variabel i akan ditambah terus dengan pakai operator increment alias simbol plus ini. Jadi cara baca statement ini kurang lebih kayak gini. Nilai variabel i adalah 0. Selama nilai i kurang dari 20, tambahkan i. Nah, jadi kalau nilai variabel i belum nyampe 20, maka variabel i akan ditambah terus sampai 20. Kemudian kita tampilin output dari variabel i pakai function document.write. Simbol plus di sini adalah buat menggabungkan kalimat pada output, bukan sebagai operator penjumlahan, karena blok ini berfungsi buat nampilin output. Operator penjumlahan hanya berlaku selain pada blok untuk membuat output. Untuk nama variabelnya bebas. Kalian bisa namain variabelnya dengan nama lain dan gak harus dengan i. Selanjutnya yang kedua kita bahas perulangan for each. Perulangan yang satu ini biasanya dipakai buat tampilin data dari tipe data array. Jadi jumlah perulangannya adalah tergantung dari berapa banyak data yang ada di dalam array. Kita akan bahas tipe data array pada video lain. Buat sekarang fokus aja ke perulangan for each. Coba bikin variabel array. Misalkan variabel yang isinya hewan kayak gini. Di sini kita pakai for buat ngelakuin perulangan. Ini adalah cara pertama. Ada 2 cara buat ngelakuin perulangan for each. Coding ini berarti variabel i adalah bernilai 0. Selama nilai i kurang dari jumlah pada variabel hewan, parameter i akan ditambah terus-menerus. Lalu tampilin outputnya. Variabel hewan adalah array. Dan yang ini adalah jumlah perulangan. Di dalam array, ada yang namanya indeks. Indeks itu kayak semacam nomor urut dari data array. Indeks pada array dimulai dari 0, bukan dari 1. Kemudian, i digabung sama titik, dan digabung lagi sama anggota pada array hewan. Tag br supaya ngasih enter alias new line. Hasilnya adalah kayak gini. Untuk perulangan for dengan operator in adalah bentuk lain yang lebih sederhana lagi. Tinggal masukin aja parameternya, tambahin operator in, dan diisi lagi sama variabel array-nya. Parameter itu adalah inisial dari variabel atau input yang dibutuhin sama sebuah function. Cara kedua kalau pakai metode for each adalah kayak gini. Jadi, hewan.forEach ini artinya variabel hewan dipakai sama method for each. Kemudian kita perlu function dan parameter. Hewan adalah sebagai parameter. Parameter ini bisa diisi sama kata apa aja. Tapi supaya menggambarkan variabel hewan, maka pakai aja nama variabel ditambah sama s sebagai bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Dan hasilnya adalah kayak gini. Yang ketiga adalah perulangan repeat. Perulangan pakai cara ini adalah cara yang paling gampang. Ini adalah bentuk paling sederhana dibanding bentuk perulangan lain. Cuma butuh 1 baris coding buat bikin perulangannya. Tanpa dijelasin, kalian pasti langsung paham dan tahu cara kerjanya. Oke? Next kita bahas perulangan while. Perulangan while di JavaScript adalah perulangan uncounted loop.
Jadi kita nggak perlu nentuin berapa jumlah yang mau diulang. Contohnya kayak gini. Di sini kita coba bikin pop-up sebagai contohnya pakai function confirm yang ditampung sama variabel ulang. Terus sebagai counter alias penghitungnya adalah variabel hitung yang nilai awalnya di set 0 buat nampung data jumlah hitungan. Variabel ulang itu akan nampilin pop-up yang punya dua button. Button OK bernilai true dan button cancel bernilai false. Ketika kita klik pada button OK, maka nilai yang didapat adalah true. Jadi pop-up-nya tampil lagi karena di dalam perulangan ini ada function confirm lagi. Dan jumlah klik akan dihitung sama variabel hitung. Cara baca codingnya kurang lebih kayak gini. Selama variabel ulang bernilai true, maka hitung. Terus tampilin lagi dialog pop-up confirm. Nah, jadi kalau klik button cancel yang bernilai false, perulangan akan berhenti dan tampil hasil perhitungan jumlah total klik pada button OK pakai method document.write. Tapi perulangan while ini bisa juga jadi counter loop kalau dikasih jumlah perulangan pada nilainya. Pada contoh ini, variabel A akan dikurangi sampai habis. Kenapa dikurangi? Karena kalau ditambah, maka akan terus bertambah tanpa henti. Coba perhatiin kondisi parameter yang ada pada while. Jika A lebih besar dari 0, maka akan dikurangi sampai habis. Tapi kalau operator min diganti sama plus, maka variabel A akan ditambah terus dan browser jadi ngehang. Kalian bisa cobain sendiri. Perulangan kayak gini dinamakan sama infinited loop alias perulangan tak terbatas. Next yang kelima adalah perulangan do while. Perulangan ini sama aja kayak perulangan while. Bedanya adalah kalau do while itu akan melakukan perulangan satu kali terlebih dahulu. Habis itu pada blok while akan melakukan pengecekan. Kalau button OK yang nilainya true diklik, maka blok do while akan jalan lagi. Dan begitu seterusnya. Perulangan akan di stop kalau klik button cancel yang nilainya false. Itulah 5 perulangan pada JavaScript. Kita juga bisa bikin perulangan di dalam sebuah perulangan. Kalau kalian bikin ini, perulangan ini namanya adalah nested loop, alias perulangan bersarang. Cara ini juga bisa dipakai buat bikin piramida bintang. Caranya adalah dengan kombinasiin sama perulangan repeat. Gimana codingnya? Coba tulis di kolom komentar. Itu dia pembahasan tentang looping alias perulangan pada JavaScript. Thanks buat yang udah nonton. Kalian bisa kasih support ke channel ini dengan klik subscribe dan aspirasikan pendapat atau pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah.